Shalom teman-teman. Shalom. Selamat datang di ibadah online GKI Cawang yang diadakan pada 9 Mei 2021 ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali, semoga teman-teman bisa menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita dan hikmat yang penuh ya. Kita akan memulai ibadah kita kembali pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Ia yang begitu mengasihi kita. Perasaan lengkap dan utuh hanya bisa kita dapatkan di dalamnya. Mari kita menyembah dengan lagu Here Again. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all
walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all you want. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all you want. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Kau sudah berkati kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati hati kami, Kau siapkan hati kami dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. dan beserta saudara juga. Jika teman-teman ada yang mengikuti series The Falcon and Winter Soldier, pada episode satunya dimulai dengan bagian di mana Winter Soldier atau yang bernama Bucky membunuh seseorang di luar targetnya. Di scene selanjutnya, digambarkan Bucky ternyata berteman dengan ayah dari orang yang ia bunuh. Singkat cerita, pada episode terakhir dari series tersebut, ada scene di mana Bucky mengakui tindakannya kepada ayah dari orang tersebut. Bucky menggambarkan kita sebagai manusia pada umumnya yang sulit sekali mengakui kesalahan. Butuh waktu sepanjang series untuk ia bisa mengakui kesalahannya. Namun, ada kelegaan dalam hati Bucky ketika ia akhirnya mengakui segala kesalahannya. Mungkin terdengar klise, tapi pengakuan bisa berarti menyadari kesalahan dan ingin melakukan perubahan. Mari teman-teman, saya mengajak kita semua untuk mengakui dosa kita di hadapannya
Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu untuk menyatakan kerendahan diri kita di hadapannya dari gunggungan malam gelap. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Mari teman-teman, saya undang teman-teman untuk mengakui dosa kita di hadapannya yang akan saya tutup dalam doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah mengakui dosa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berucap syukur sekarang ya Bapa atas kasih setia-Mu dan juga pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Sekarang ya Bapa, kami mau mengangkat rasa syukur kami kepadamu melalui sebuah pujian. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia, maha mulia, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita bersatu
terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mengakui dosa di hadapan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami kiranya bisa melawan kedagingan kami dan bisa melawan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bang Alex. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian kita seperti wanita di pinggir sumur, atau yang dengan bahasa Inggrisnya, Fill My Cup Lord. Pembacaan Alkitab diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi
Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbeda bisa bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang Tuhan karuniakan dengan segala macam keberagaman yang ada. Ada kurang lebih 13.000 gugusan pulau yang ada di bangsa kita, dan juga ada kurang lebih 1.331 suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dan ada kurang lebih 625 bahasa daerah yang ada di bangsa kita. Keberagaman ini menjadi satu hal yang kita syukuri kepada Allah, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi ancaman, khususnya bagi mereka yang tidak senang dengan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Orang-orang yang mementingkan suku mereka sendiri, agama mereka sendiri, ras ataupun golongan. Dan itulah yang juga kita saksikan di tengah-tengah bangsa kita akhir-akhir ini dengan berbagai macam pergumulan politik dan juga sosial yang terjadi di bangsa kita. Apa yang ingin sama-sama kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Di dalam bagian yang kita baca tentang perintah supaya saling mengasihi, demikianlah judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 yang sudah kita baca. Di dalam bagian ini kita melihat apa yang Tuhan sendiri sampaikan kepada murid-muridnya. Setelah di ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Yesus menegaskan betapa relasi yang indah yang dia rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya. Dia mengatakan, "Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Maka kita melihat selanjutnya Tuhan memberikan perintah untuk saling mengasihi. Satu perintah yang tentunya sangat penting di tengah-tengah kehidupan para murid yang segera sesudah mereka mendengarkan ini, Yesus mulai mengucapkan bagian-bagian perpisahan di dalam Injil Yohanes mulai dari pasal-pasal yang berikutnya. Di tengah-tengah kehadiran murid di dalam dunia, Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang memimpin kehidupan para murid dan juga memampukan para murid untuk hidup di dalam kasih. Karena buah roh adalah salah satunya, kasih. Kasih harusnya nampak jelas dalam hidup orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Demikian juga di dalam kehidupannya dengan saudara-saudara seiman. Ketika kita membaca apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Kasih menjadi satu hal yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya, yang juga merupakan ciri khas
karakter hidup orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, maka dia juga akan mengalami hidup yang indah dalam relasi dengan sesama. Hamba Tuhan, Pendeta John Stott mengatakan, manusia diciptakan untuk kasih sebagaimana ikan diciptakan untuk air, maka manusia diciptakan untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagian yang penting yang bisa kita perhatikan di dalam Alkitab kita, khususnya kitab Kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu. Sebelum kita melihat berbagai macam perbedaan yang kita sadari adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, maka kalau kita kembali melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, firman Tuhan menyatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jika kita melihat ayat ini, setelah sebelumnya dikatakan semua yang Tuhan ciptakan itu baik, 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 maka tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini pertama kali di dalam Alkitab kita muncul kata tidak baik. Dan itu berkaitan dengan manusia yang diciptakan di dalam relasi dengan sesama. Rancangan Tuhan yang indah bukanlah untuk kita hidup seorang diri, tetapi kita bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan, yaitu relasi dengan sesama. Sehingga teori tentang manusia makhluk sosial itu bukan melulu bahasan di dalam psikologi ataupun sosiologi. Tetapi manusia makhluk sosial adalah rancangan Allah sendiri. Manusia diciptakan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sekali lagi, sebelum kita melihat berbagai perbedaan yang ada, maka lihatlah natur yang Tuhan ciptakan bagi manusia, yaitu manusia membutuhkan manusia yang lain. Tidak ada bayi yang begitu lahir bisa mandiri, bisa beli susu sendiri, bisa mengurus keperluannya sendiri. Kita membutuhkan satu sama lain. Sehingga ketika kita melihat perbedaan, harusnya kita bisa belajar kembali melihat esensi dasar sebelum kita melihat berbagai perbedaan yang ada. Esensi dasar kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemanusiaan menjadi dasar yang penting sebelum kita melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi kemudian, yang sebenarnya kalau kita perhatikan, itu pun Tuhan izinkan. Karena itu di dalam panggilan untuk mengasihi, saya melihat juga satu panggilan yang jelas untuk hidup di dalam kesatuan sebagai sesama umat manusia. Tentunya bagi kita yang percaya, Tuhan menghadirkan komunitas orang-orang percaya, gereja, di mana di dalamnya pun kita bisa memulai menerapkan kesatuan dalam berbagai perbedaan yang ada. Dan ketika gereja bisa bersatu, kiranya kesaksian gereja juga boleh menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia yang lebih beragam lagi yang ada di sekitar kita. Kita tidak dipanggil untuk mengasihi yang sama dengan kita semata-mata. Sama sukunya, sama rasnya, sama golongannya, atau sama agamanya sekalipun. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Panggilan itu yang Yesus gemakan kembali bagi murid-murid yang telah diperdamaikan dengan Allah. Dan gambaran selanjutnya yang diberikan, yang juga menarik untuk kita pikirkan bersama, adalah gambaran yang Yesus sampaikan tentang sahabat. Di dalam Yohanes 15, di dalam ayatnya yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan
kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Gambaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, dirinya sebagai sahabat, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita juga di dalam menerapkan relasi dengan sesama. Di dalam konteks budaya pada masa itu, sahabat tentu sangat jelas berbeda dengan hamba. Bahkan hamba di dalam konteks pada masa itu adalah orang-orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Mereka adalah hamba yang diperjualbelikan. Mereka milik tuannya. Dan hamba hanya melakukan apa yang tuannya perintahkan tanpa bisa bernegosiasi atau berdialog. Tetapi Tuhan memperkenalkan satu relasi yang indah, bahwa Dia adalah sahabat karena Dia memberitahukan apa yang akan Dia lakukan kepada murid-muridnya. Gambaran ini sungguh memberikan kepada kita satu kesimpulan yang penting bagi kehidupan mengasihi yang sama-sama bisa kita bangun, yaitu kehidupan yang punya relasi seperti sahabat satu dengan yang lain. Panggilan ini Tuhan gemakan dan telah Ia teladankan dengan Dia memberikan nyawanya. Itulah satu hal yang sungguh luar biasa, seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya. Jika kita merenungkan akan gambaran ini, di tengah kepelbagaian yang Tuhan izinkan, maka kiranya panggilan untuk menjadi sahabat, sahabat yang belajar menerima, belajar terbuka, belajar untuk boleh melihat kebutuhan akan sahabatnya, menjadi satu panggilan yang penting di tengah-tengah kehidupan manusia. Kadang-kadang kita hanya mengenal kata kasih, tetapi mungkin kita bingung bagaimana mengekspresikan kasih itu. Gambaran yang Tuhan Yesus berikan menjadi gambaran yang penting untuk sama-sama kita pikirkan, kita renungkan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di tengah kepelbagaian, kita dipanggil untuk mengasihi. Dan di tengah kepelbagaian untuk mengasihi itu, kita dipanggil untuk menjadi sahabat. Jika kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam Alkitab, kita melihat juga banyak contoh yang diberikan. Secara khusus di dalam jemaat mula-mula, ketika Tuhan menghadirkan komunitas orang-orang percaya, maka mereka adalah orang-orang yang saling berbagi apa yang mereka miliki. Mereka menjadi komunitas yang menerapkan persahabatan rohani. Tetapi kemudian jika kita melihat lebih jauh, sebagaimana bacaan dalam lectionary juga pada hari ini, di dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-10, ketika Petrus diminta oleh Tuhan untuk mengunjungi Cornelius, orang yang dari bangsa lain, tetapi dia takut akan Allah, maka perjumpaan Petrus dan Cornelius bukan hanya membawa ucapan syukur bagi Cornelius yang berjumpa dengan Allah, tetapi juga perjumpaan dengan Cornelius membawa perubahan bagi Petrus yang melihat bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi saja. Kita dipanggil bukan hanya menjadi sahabat bagi orang-orang percaya, tetapi di tengah dunia yang membutuhkan sahabat yang sejati, biarlah kita boleh hadir menjadi sahabat dan membawa juga orang-orang dalam dunia ini mengenal sahabat yang sejati, Yesus yang bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan seperti ini untuk mengasihi dan menjadi sahabat menjadi penting di dalam pergumulan bangsa kita akhir-akhir ini. Berbagai isu perpecahan karena hal-hal yang merupakan perbedaan
yang sebenarnya Tuhan izinkan, kemudian menjadi hal yang memecah belah satu sama lain. Marilah kita sebagai orang percaya, sebagai pemuda, kita benar-benar bisa menerapkan kasih yang tulus untuk kemudian boleh belajar untuk menerima, belajar untuk mengasihi orang yang bahkan berbeda dengan kita. Tapi di sisi yang lain, saya ingin mengajak kita juga di dalam masa pandemi seperti ini, di dalam situasi yang masih belum pulih seperti sedia kala, maka kita dipanggil juga untuk peka melihat kebutuhan di sekitar kita. Pertama-tama tentunya bagi orang-orang percaya di dalam lingkungan persekutuan kita. Adakah teman-teman kita yang mungkin mundur dari persekutuan sejak online ini? Mereka yang mungkin mulai menjauh, mereka yang kita rindukan juga boleh kita jangkau kembali untuk boleh datang dan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Dan bahkan kepekaan untuk melihat pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita di tengah pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang belajar mengasihi, belajar peduli dengan apa yang menjadi pergumulan. Paling tidak, orang-orang yang dekat dengan kita, meskipun mereka berbeda. Mungkin tetangga kita, mungkin teman kuliah kita, mungkin teman kantor kita. Apakah kita juga menjadi sahabat yang belajar untuk memperhatikan kebutuhan mereka? Mungkin sulit bagi kita untuk langsung bisa tahu dan paham apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi mari kita mulai membangun relasi seperti seorang sahabat. Saya mencoba memikirkan dua istilah yang menarik yang mungkin kita kenal saat ini. Yang pertama adalah istilah kontak, dan yang kedua istilah connect. Ya, yang pertama kontak, yang kedua connect. Apa yang saya maksud dengan dua istilah ini? Kalau kita bicara HP, kita bisa lihat ada begitu banyak kontak yang mungkin kita miliki, orang-orang yang nomornya kita save di HP kita. Kita bisa scroll, kita bisa lihat kontak kita. Tetapi realitanya tidak semua kontak itu kita punya relasi atau kita connect dengan mereka. Sehingga tentu berbeda. Saudara bisa punya banyak kontak. Di medsos bahkan punya banyak teman, banyak friend, banyak follower. Tetapi apakah kita ada relasi dengan mereka? Mungkin kita perlu dengan sengaja. Setelah kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan, mari kita belajar mulai memperhatikan. Tentu tidak bisa semua orang kita perhatikan. Tetapi orang-orang yang mungkin saudara secara khusus doakan, Tuhan taruh di hati, kita mulai membawa dari kontak menjadi connect. Mungkin kita bisa mengirimkan WA kepada mereka, kita bertanya kabar, kita membuka percakapan, kita bertanya hal-hal apa yang bisa didoakan, dan kemudian terjadilah connection, relasi. Jadi kita tidak hanya punya banyak kontak. Dan saya membayangkan ketika setiap kita di situasi seperti ini mulai belajar jadi sahabat, mengubah kontak menjadi connect, kiranya kita pun boleh menghadirkan kasih Allah, menjadi sahabat di tengah dunia ini, di tengah berbagai keperbedaan yang sangat juga dibutuhkan di dalam kondisi bangsa kita yang rentan dengan begitu banyak isu yang bisa memecah belah kita. Kasih itu menyatukan kita. Kasih itu memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan menutup bagian dalam Yohanes 15 ini dengan kalimat di ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Betapa pentingnya perintah ini, sehingga kemudian Tuhan mengulanginya kembali. Kita dipanggil untuk mengasihi di tengah berbeda,
kita bisa bersama. Dan Tuhan memberi teladan dengan menjadi sahabat. Dia telah memberi teladan dan dia memanggil kita juga menjadi sahabat bagi sesama, bahkan bagi mereka yang berbeda dengan kita. Kiranya kita hadir dalam dunia milik Allah, membawa kasih Allah ini, mengubah orang-orang yang mungkin hanya sekadar kontak selama ini, menjadi orang-orang yang kita mulai connect, dan kita menjadi sahabat. Tuhan menolong kita mewujudkan kebenarannya di dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan yang indah mengasihi yang Engkau nyatakan, dan Engkau juga ingin kami, murid-murid-Mu, lakukan. Dan Engkau telah memberikan teladan yang indah bagaimana menjadi sahabat. Kami bukanlah orang-orang yang peduli dengan orang di sekitar kami. Kami dalam dosa begitu egois, Tuhan. Tetapi ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau mengubahkan hati kami. Hati yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi belajar mengasihi sesama. Bahkan di tengah-tengah berbagai hal yang berbeda yang kami miliki. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami di tengah-tengah bangsa yang pluralis ini. Kami dipanggil juga untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama kami, tetapi juga lebih luas bagi dunia ini, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati. Kami sudah berdoa. Amin. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati dan menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kami boleh kembali datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup mengasihi satu sama lain tanpa memandang perbedaan, melihat saudara-saudara kami di dalam kasih yang besar, sama seperti Tuhan yang telah menciptakan kami dengan segala perbedaan. Tolong kami hidup dengan menghargai dan juga mengupayakan saling mengasihi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Hari ini kami juga datang membawa pergumulan di tengah-tengah bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Berkati seluruh pemerintah bangsa kami yang mengusahakan pemulihan melalui berbagai hal yang diberikan dan juga yang menjadi kebijakan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami menyerahkan untuk program vaksinasi COVID di Indonesia agar kiranya seluruh masyarakat boleh menerima vaksin dengan baik, dengan adil, dan juga kiranya ada komunikasi yang baik dari antara pemerintah pusat sampai daerah, sehingga vaksinasi ini boleh berjalan dengan maksimal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa kiranya setiap korban diberikan kekuatan dan juga bantuan dari pemerintah yang boleh diberikan, boleh sampai dan tepat sasaran. Kami berdoa biarlah seluruh proses pemulihan, penanganan pasca bencana ini boleh berlangsung di dalam kuasa kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemuda-pemudi yang ada di dalam persekutuan kami. Kami berdoa untuk pemuda yang sedang kuliah, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang juga dalam pergumulan untuk mencari pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memimpin setiap pemuda melewati berbagai tahapan kehidupan. Kiranya Tuhan yang menolong kami pun belajar menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesetiaan pemuda, untuk terus teguh bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong, memberikan pertumbuhan rohani dan kesegaran di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Kami bersyukur kami boleh datang dan menyerahkan untuk setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya mendengarkan doa-doa kami, tapi Tuhan sanggup menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah ungkapan doa kami, permohonan kami, syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 273003669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati Tuhan pada saat ini Bapa. Dan pada saat ini kami kembali datang Tuhan, menyerahkan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan dalam bentuk persembahan Bapa. Engkau yang boleh kuduskan apa yang boleh kami berikan pada saat ini Bapa. Dan semoga berguna untuk perluasan kerajaan-Mu, dan kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola Bapa. Engkau berikan mereka rasa takut Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan hanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Selamat hari Minggu teman-teman pemuda GKI Cawang. Selamat hari Minggu. Sekarang saya akan membacakan beberapa warta yang ada. Minggu depan pada hari saat teduh, hari Kamis, itu ditiadakan dikarenakan ada hari kenaikan. Lalu untuk pada hari Sabtu tidak ada persekutuan dikarenakan ada 10 hari. Untuk info ibadah atau saat teduh selanjutnya bisa dilihat di IG Pemuda GKI Cawang. Dan sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Ada Theo, ada Jeremy, ada Mevi, dan Grace Pohan. Selamat ulang tahun teman-teman. Mari kita menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu Pada kalian, selamat ulang tahun. sekali lagi. Pada kalian selamat ulang tahun. One more time. Pada kalian selamat ulang tahun. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu.